Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dan selawat buat junjungan kita yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pagi hari ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, kita melanjutkan pelajaran kita secara online. Pelajaran kita pada hari ini adalah tarikh dengan kitabnya Khulasah Nurul Yakin. Dan kitab ini anak-anak Ustadz tidak membawanya pulang ke rumah, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan sharekan kepada grup dan bisa dibaca. Dan pelajaran ini bergabung tingkat wusta dan tingkat ulia. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tema yang ke-21, Idza'u Quraisyin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza'u artinya gangguan. Gangguan Quraisyin, kaum Quraisy, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah menjelaskan bagaimana gangguan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhazat, mulailah mengambil Quraisyun, orang-orang Quraisy mulai melakukan tindakan tu'zir rasulah. Tu'zir rasulah, tu'zir itu artinya mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk mereka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi mendakwahkan Islam? Watas ta'zi'u bihi, dan mengejek dengannya. Nabi itu diejek oleh kaum Quraisy ini. Dalam kitab ini disebutkan khususon. Khususon artinya terkhususkan. Iza, apabila zahaba ila salati, apabila zahaba Nabi pergi, ya, ila salat, ke tempat salat. Ba'da, setelah, an, bahwasannya ra'at istimra'hu, mereka melihat, di gangguan itu mereka lakukan ketika mereka melihat istimra'hu, Nabi tetap fit da'wati, dalam dakwahnya. Jadi mereka tetap mengganggu Nabi karena Nabi tidak menghentikan dakwahnya. Wa difa'i, dan pembelaan ammihi, pamannya, anhu, kepada. Artinya mereka tetap melakukan pengejekan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Nabi melaksanakan ibadah, terutama ketika ke tempat sholat. Bahkan mereka tetap dengan gangguannya karena kebencian mereka kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum, tetap, ya, tetap yuqabiluhum, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melaksanakan dakwahnya bil hilmi, dengan tidak marah, ya. Yuqabiluhum, dikatakan kepada mereka, Nabi mengatakan kepada mereka, mensikapi kebencian mereka, yuqabiluhum, dengan mengatakan kepada mereka bil hilmi, dengan tidak marah, was-sabri, dan sabar. Nabi menghadapinya dengan sabar, walutfi, dan Nabi juga mensikapi mereka dengan lemah lembut, wal afi, dan Nabi alaihi salatu wasallam memaafkannya. Ini kemuliaan sifat Nabi SAW ketika
orang membenci beliau, mengejek beliau, mentintangi dakwah Nabi yang mulia, Nabi tidak lekas marah, kemudian Nabi sabar, dan Nabi walutfi, berlemah lembut, wal'afi, dan memaafkan. Yang ketiga, wakana, dan adalah asyaddahum, yang bersangatan mereka, idzaan, yang mengganggu di Rasul bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Jahli, yaitu Abu Jahal. Disebutkan dalam kitab ini yang asyaddahum, yang bersangatan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Jahli atau Abu Jahal. Kemudian siapa lagi? Wa Abu Lahab, yaitu Abu Lahab. Kemudian yang juga membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Uqbah bin Abi Mu'aytin, Uqbah bin Abi Mu'aytin. Kemudian yang juga membenci dakwah Nabi ini, yang merintangi dakwah Nabi, yang bersangatan, wal Walid bin Mughirah. Disebutkan dalam kitab tarikh ini ada 4 yang bersangatan sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Abu Lahab, yang ketiga Uqbah bin Abu Mu'ayth, dan yang ketiga Walid bin Mughirah. Kemudian kebencian mereka kepada dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qadin taqamallah. Nah, wa qadin taqamallah, dan sungguh Allah membalas, ya. Dan sungguh Allah membalas apa? Membalas perlakuan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min jami'il mustahzi'ina, dengan mengumpulkan orang-orang yang mengejek mereka ba'dal hijrah, setelah hijrah. Jadi setelah mereka hijrah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka, dan mereka diperlihatkan faminhum, di antara mereka man qutila, yang mengejek Nabi tadi itu ada yang terbunuh. Wa minhum, dan dari mereka man ahlakathu, ada yang binasa. Al-amrad. Jadi Allah SWT memberikan siksaan kepada mereka yang mengejek Nabi SAW tadi. Di antara mereka itu ada yang terbunuh, dan di antara mereka itu ada yang binasa. Binasanya bagaimana? Al-amrad, dengan penyakit-penyakit yang Allah timpakan kepada mereka. Inilah dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan dakwah yang disampaikan Nabi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, mendapatkan tantangan yang tidak kalah hebatnya, terutama dari kaum kafir Quraisy. Oleh sebab itu, anak-anak ustaz sekalian, pelajaran ini menandakan kepada kita atau membuat semangat kita bahwa dakwah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang bernilai ibadah. Baik, ini tugas antum adalah menerjemahkan. Kemudian setelah diterjemahkan, nanti antum baca dan sharekan ke grup yang sudah ditentukan. Ada waktu 1 jam ke depan untuk melaksanakan tugas ini. Saya bacakan secara lengkapnya. Gangguan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah kaum Quraisy mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengejeknya, terkhususkan ketika Nabi alaihi wasallam ke tempat solat. Setelah bahwasanya melihat mereka Nabi tetap dalam dakwah dan pembelaan pamannya darinya. Yang kedua, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum, mensikapi dakwah, mensikapi ejekan mereka itu, yuqabiluhum bil hilmi, dengan lemah lembut, wasabri, dan sabar. Ini sifat-sifat yang mulia. Walutfi, dan mensikapi ejekan dakwah Nabi itu, Nabi sikapi dengan walutfi, dengan lemah lembut, wal afi, dan memaafkan. Wa kana, nomor 3, wa kana asyaddahum, dan adalah asyaddahum yang bersangatan,
maknanya izaan yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, li Rasul bagi Rasul Abu Jahal, namanya Abu Jahal. Yang kedua wa Abu Lahab dan Abu Lahab. Yang ketiga wa Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Uqbah bin Abi Mu'ayth. Dan yang keempat yang bersangatan mengganggu dakwah Nabi dengan cara mengejeknya, diantaranya Wal Walid Ibnul Mughirah. Dan pada poin yang keempat, Allah Subhanahu wa taala sungguh membalas, ya, dibalas oleh Allah mereka yang mensikapi Nabi seperti itu. Dari kebanyakan mereka yang mengejek itu min jami'il mustahzi'ina, dari sekumpulan mustahzi'ina, orang-orang yang mengejek Nabi itu ba'dal hijrah, setelah hijrah bagaimana kondisi mereka? Faminhum, maka diantara mereka man qutila. Man qutila maknanya diantara mereka yang mengejek tadi ada yang terbunuh. Wa minhum, dan dari mereka man ahlakhul amrad, dan diantara mereka ada orang yang binasa. Bagaimana Allah binasakan mereka? Al amradu, dengan penyakit Allah timpakan kepada mereka. Baik anak-anak Ustaz yang di rumah, silakan untuk menerjemahkan apa yang baru saja saya sampaikan. Kemudian antum nanti mencatatnya dalam sebuah kertas, kemudian bersama tulisan Arabnya, ya, bersama tulisan Arabnya, karena kitab ini antum tidak bawa pulang ke rumah, maka antum tulis, kemudian antum buat di bawahnya terjemahan pelajaran ke-21. Ini waktunya 1 jam ke depan, dan antum siapkan peralatannya dan laksanakan tugas tepat pada waktunya. Dan setelah 1 jam ke depan nanti ada pelajaran khat yang sudah disiapkan soalnya. Dan khat ini yang biasanya gurunya adalah Ustadz Peran, tapi karena beliau tidak aktif, maka beberapa pertemuan Ustadz yang mengambil alih pelajaran ini. Dan nanti juga siapkan pensil khatnya atau pena khatnya dan buku gambar untuk melaksanakan tugas di jam yang kedua. Baik anak-anak Ustaz, tidak ada yang bermalas-malasan, tetap semangat dan laksanakan tugas tepat pada waktunya. Demikian yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.